Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Pratiwi dengan NIM 21044112877. Saya akan mempresentasikan tentang ilmu, teknologi, dan seni. Yang pertama, definisi ilmu. Ilmu dasar atau basic science merupakan landasan kajian ilmiah yang bersifat asasi yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Montagu, ilmu adalah pengetahuan dalam suatu sistem yang berasal dari studi, pengamatan, juga percobaan untuk menentukan dasar prinsip tentang suatu hal yang sedang dikaji. Jadi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan yang telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat sistematis diuji dengan perangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, definisi teknologi dari berbagai sumber. 1. Definisi teknologi menurut Puer-Bahawaja. Teknologi adalah ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik serta ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri-industri. Yang kedua, dalam Random House Dictionary seperti dikutip Naisbitt, Teknologi adalah sebagai benda, sebuah objek, bahan, dan wujud yang jelas-jelas berbeda dengan manusia. Yang ketiga, menurut Meierso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Jadi kesimpulannya adalah teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan pengetahuan dan suatu produk yang berhubungan dengan seni serta berlandaskan pengetahuan ilmu ekstaka bersandarkan pada aplikasi dan implementasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila dari kelompok 8 dengan NIM 21044111314. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Materi selanjutnya adalah definisi seni. Definisi seni menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, seni adalah peniruan terhadap alam tetapi sifatnya harus ideal. Yang kedua, seni menurut Plato dan Rousseau adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Yang keempat, Ahdian Kartamiharja, seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerimanya. Yang kelima, seni menurut Profesor Dr. Andos Suwaji Bastomi adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetika yang menyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membangkitkan rasa takjub dan haru. Yang terakhir, seni menurut Ensiklopedia Indonesia adalah penciptaan segala hal atau benda yang karena keindahannya orang senang melihat atau mendengarnya. Selanjutnya adalah teknologi dan seni. Pengembangan ilmu teknologi dan seni terjadi pada saat adanya akumulasi budaya yang berdasarkan pengembangan kebudayaan di dalam kehidupan sosial sehingga pada diri manusia muncul yang pertama, pengembangan konsep dirinya bergerak dari seorang pribadi yang bergantung ke arah pribadi yang mandiri.
Kedua, manusia akan mengakumulasi berbagai macam pengalaman yang didapatkan sebagai sumber belajar yang berkembang. Ketiga, kemampuan penalaran manusia meningkat berorientasi pada tugas pengembangan peranan sosial yang dibawa. Keempat, orientasi pada alam semesta bergeser dari orientasi yang objektif menuju subjektif untuk melakukan suatu aktivitas yang tertentu guna mencapai tujuan. Jadi, teknologi dan seni merupakan penerapan ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan ilmu dasar teori murninya mungkin diperoleh dengan jalan membersihkan pengetahuan dari dorongan dan kepentingan manusiawi, walaupun berpaham rasional atau empiris. Selanjutnya, ilmu atau teknologi sebagai kajian filsafat. Pertama, filsafat dan ilmu adalah dua yang terkait, baik secara substansial maupun historis, karena melahirkan ilmu tidak terlepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Ilmu semakin subur dan terjadi sekat-sekat antara ilmu lainnya. Kedua, karena itu filsafat berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu tidak menjadi bumerang bagi kehidupan manusia, dan mempertegas bahwa ilmu dan teknologi bukan tujuan. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Farhanarullah dengan NIM 21044111308. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Fungsi filsafat dalam mengkaji teknologi dan seni. Secara sistematis, artinya filsafat menawarkan metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, baik biasa maupun ilmiah, tentang tanggung jawab dan keadilan dan sebagainya. Poin pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari berbagai fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Melalui jalur sejarah filsafat, di situ orang belajar untuk mendalami, menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir dan filosofi terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Teknologi yang humanis. Humanisme merupakan filsafat hidup yang pada intinya adalah memanusiakan manusia, yaitu yang mempunyai komitmen untuk yang wujudnya manusia seutuhnya seperti semua aspek perkembangan positif pribadi seperti cinta, kreativitas, makna, dan inovatif. Berdasarkan pengertian tentang humanisme, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan yang humanis adalah berfokus pada peserta didik, yaitu menghargai keberagaman karakteristik mereka, berusaha mengembangkan potensi masing-masing dari mereka secara optimal, mengembangkan kecakapan hidup untuk dapat hidup selaras dengan kondisi pribadi dan lingkungan, memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pribadi termasuk belajar, serta menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan menilai kemajuan belajar mereka masing-masing. Teknologi pendidikan dapat pula dikatakan sebagai perkembangan yang logis dan rasional dari apa yang semula disebut dengan didaktik dan metodik pengajaran yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, jenjang dasar, dan menengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febris Kalingarah dengan NIM 21044111300. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Fungsi filsafat dalam mengkaji teknologi dan seni. 1. Secara sistematis,
Artinya, filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia tentang hakikat, kebenaran, dan pengetahuan, baik biasa maupun ilmiah, tentang tanggung jawab dan keadilan dan sebagainya. A. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. B. Mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. C. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. 2. Melalui jalur sejarah filsafat, di situ orang belajar untuk mendalami, menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir dan filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Teknologi yang humanis. 1. Humanisme merupakan filsafat hidup yang pada intinya adalah memanusiakan manusia, yaitu yang mempunyai komitmen untuk terwujudnya manusia seutuhnya meliputi semua aspek perkembangan positif pribadi seperti cinta, kreativitas, makna, dan inovatif. 2. Berdasarkan pengertian tentang humanisme, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan yang humanis adalah berfokus pada peserta didik, yaitu menghargai keragaman karakteristik mereka, berusaha mengembangkan potensi masing-masing dari mereka secara optimal, mengembangkan kecakapan hidup untuk dapat hidup selaras dengan kondisi pribadi dan lingkungan, memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pribadi termasuk belajar, serta menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan menilai kemajuan belajar mereka masing-masing. 3. Teknologi pendidikan dapat pula dikatakan sebagai perkembangan yang logis dan rasional dari apa yang semua disebut dengan didaktik dan metodik pengajaran yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal jenjang dasar dan menengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.